Oke, lanjut ke soal nomor 11. Tanya sebuah perusahaan mengurangi jam kerja dari 40 jam per minggu jadi 36 jam per minggu. Oke, jadi dikurangi 4 jam ya per minggunya. Tapi gajinya nggak dikurangi walaupun jamnya dikurangi gitu ya. Nah, terus sekarang jika seorang pegawai menerima RP X per jam sebelum yang pengurangan. Nah, jadi ketika aja waktu kerjanya 40 jam per minggu, dia diberi gajinya X per jam gitu. Berarti sebenarnya dia menerima gajinya berapa dong? 40 jam dikali X. Karena dia dibayarnya per jam rupiah. Nah, berarti dia sebenarnya per minggunya mendapatkan segini, 40 X rupiah ya. Nah, terus kemudian berapa? Oh, yang ditanyakannya itu adalah berapa yang ia terima per jam. Nah, gaji per jam dengan sistem yang baru. Oke, berarti ya udah karena dia mendapatkan 40 X rupiah kan gajinya nggak dipotong kan. Nah, berarti tetap 40 X rupiah. Ya biar per jam ya berarti dibagi jamnya. Dia bekerja tadi sebanyak 36 jam. Kan satuannya jadi rupiah per jam kan. Nah, berarti ini tinggal dibagi 4, ini 10, ini bagi 4, 9. Jadi isinya yang B. Nah, jadi dia gaji per jamnya sekarang meningkat ya, jadi 10 X per 9. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Katanya seorang pengecat telah mengecat sepertiga tembok berbentuk persegi panjang yang tingginya 10 meter. Oke, jadi ada tembok tingginya 10 meter. Kayak gitu. Nah, apabila ia selesai mengecat bagian tembok lain seluas 75 persegi. Oh, jadi nih dia udah ngejain sepertiga nih. Nah, kemudian ngecat lagi. Hati-hati ya ini jebakan ya. Dia ngecat lagi yang luasnya 75 cm gitu. 75 meter kubik. Nah, katanya kalau dia sudah mengerjakan seperti ini, dia tuh telah mengerjakan sebanyak 3/4 dari pekerjaannya. Nah, berarti 1/4 lagi nih. Nah, berarti ini tinggal 1/4 lagi. 3/4 tuh plus yang tadi ya. Nah, berarti gimana dong? Oke, misalkan ini P. Itu aja ya, misalkan ini P panjangnya. Berarti sebenarnya luas tembok itu adalah 10 P. Itu ya. Nah, 10 P itu ternyata dia kerjakannya itu dapat dari sini. Dapat dari sepertiga. Yang ini kan sepertiga luas tembok. Berarti sepertiga dari 10 P. Kemudian ditambah dengan 75. Nah, jadi si sepertiga 10 P ditambah 75 itu ternyata adalah sama dengan 3/4 dari luas total ini. Kenapa? Ya kan? 3/4 dari 10 P. Kayak gitu. Karena dia bilang kalau dia sudah mengerjakan tembok lainnya yang seluas 75 meter persegi, maka ia telah menyelesaikan 3/4 pekerjaannya. Nah, berarti segini tuh, luas segini itu adalah 3/4 dari luas totalnya maksudnya. Luas totalnya tadi adalah ini 10 P. Berarti dia 3/4 dikali 10 P gitu ya. Nah, oke, dari sini kita bisa dapat P-nya. Di sini sepertiga 10 P dikurangi kebalik ya. Oke, kita di sini aja nih. Kita pindahkan ruas jadi 75 sama dengan 3/4 10 P dikurangi sepertiga 10 P. Jadi 75 sama dengan, kita samakan penyebutnya. Di sini 12, di sini 9, di sini 4 kali 10 P. Berarti 50/12 P gitu ya. Oh, berarti kalau gitu P-nya itu adalah 75
dikali 12 dibagi 50. Dibagi 5, ini ada berapa nih? Dibagi 5, 15. Ini dibagi 5, 10. Ini bisa dibagi 2, jadi 5. Ini dibagi 2, 6. 5-nya dibagi ke sini, jadi 3. Jadi isinya adalah 3 dikali 6, yaitu 18. Jawabannya B. Ya, lanjut ke soal nomor 13. Katanya P adalah luas lingkaran yang berjari-jari 1 meter dan Q adalah luas lingkaran yang berjari-jari 2 cm, 2 meter. Maka hubungan antara P dan Q gimana? Ya, kalau P itu kan berarti karena dia luas lingkaran berarti pi kali R kuadrat, jari-jarinya 1. Berarti sama dengan pi. Terus kalau Q itu adalah pi dikali R kuadrat, jari-jarinya adalah 2. Berarti 4 pi. Gede mana? 4 pi sama pi. Ada 4 pi. Berarti P lebih kecil dari Q. Jawabannya yang B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Katanya pada sebuah penelitian diketahui bahwa jumlah serangga berciri X dibanding dengan jumlah serangga berciri Y adalah 5:3. Oke, jadi ada 2 jenis serangga. Kita bagi, ini serangga X, ini serangga Y. Nah, katanya yang X ini 5:3. Atau dengan kata lain berarti si X ada 5/8 dan si Y itu ada 3/8. 8 dapat dari mana? Dapat dari 5 tambah 3 ya. Nah, berarti yang X 5/8, yang Y-nya 3 dibagi jumlah ini 8. Nah, tapi ini dibagi lagi. Yang X itu dibagi lagi. Set. Ada yang X jantan dan ada X yang betina gitu kan. Nah, katanya yang jantan itu adalah 3/8. 3/8. 3/8 dari apa? 3/8 dari si 5/8 ini. Nah, jadi ada 3/8 dari 5/8. Berarti kalau di sini ada berapa? 5/8 ya, biar jumlahnya sama. Jadi betinanya lebih banyak yang si X tuh. Nah, itu proporsi 3/8 itu terhadap si X-nya doang gitu. Jadi cuma si X-nya doang. Jadi kalau kita tinjau si himpunan yang ini, nah si himpunan setengah lingkaran itu dibagi 2. Yang isinya 3/8 itu X jantan dan 5/8-nya itu adalah X betina. Itu. Nah, sekarang pertanyaan itu adalah berapakah proporsi serangga jantan berciri X tapi terhadap seluruh serangga? Proporsi terhadap seluruh serangga. Tadi saya sudah bilang itu 3/8 itu proporsi terhadap X doang gitu. Jadi 3/8 itu X doang. Nah, saya pengen lihat si seperempat lingkaran ini tuh dibandingin dengan semua lingkaran ini. Nah, jadi kalau tadi tuh yang 3/8 itu kalau dibayangin ya, dia tuh cuman ini seperempat lingkaran yang kecil ini. Ini yang saya arsir. Seperempat lingkaran itu dibagi dengan yang X doang, yang setengah lingkaran, yang X doang, yang segini. Nah, yang ini. Nah, sekarang saya pengen lihat berapa sih angkanya kalau si seperempat lingkaran ini dibagi dengan semua lingkaran. Nah, gitu gambarannya. Gimana? Sebenarnya tinggal dikali aja sih. Dikali gimana? Dikaliin jadi 3/8 dikali dari 5/8 kayak gitu. Jadi 15/64. Nah, itu jawabannya. Jadi dia tuh 15 dari 64. Kayak gitu ya. Kebayang ya. Ya, jadi kita punya 5/8 dikaliin 3/8. Ya udah, itu dari kita lagi ngebandingin semuanya itu. Kayak gitu ya. Sip. Atau kalau ini lebih jelasnya gini kan. Jadi kan tadi si 3/8 itu adalah si seperempat lingkaran ini dibagi setengah lingkaran kan. Coba kalian kalikan deh ke sini.
Ya intinya kayak gitulah ya, pokoknya jadinya dikaliin aja 3/8 dikali 5/8, bayanginnya gitu ya, dikaliin aja ya gitu. Oke, nomor 15. Ada 3 katup, jika dibuka sendiri-sendiri masing-masing secara berturut-turut dapat menguras air dari sebuah tangki dalam 3, 4, dan 5 menit. Berapakah bagian terbesar dari tangki tersebut yang dapat dikuras? Oke, jadi sorry. Jadi kalau kita bayangkan saya punya tangki nih yang berisikan air, set mau dikuras nih. Ini ada katup-katupnya ada 3. Misalnya yang ini yang 3 menit, yang ini 4 menit, yang ini 5 menit gitu ya. Nah, ini tuh maksudnya habis gitu ke airnya dapat dikuras. Jadi pas habisnya 3 menit gitu ya. Jadi si air ini tuh habis kalau dibuka katup ini aja tuh 3 menit. Terus yang ini juga sama. Air ini tuh bakal habis kalau yang dibukanya cuma ini doang dalam waktu 4 menit. Kalau yang dibuka cuma ini doang, habisnya 5 menit gitu. Jadi yang cepat tuh yang ini. Nah, berarti kalau gitu kan di sini katanya berapakah bagian terbesar dari tangki tersebut yang dapat dikuras dalam 1 menit dengan membuka hanya 2 katup. Di sini yang pentingnya adalah terbesar. Mana terbesar? Nah, ini bagian terbesar. Nah, berarti kalau bagian terbesar yang kita harus buka itu adalah yang paling cepat dia habisnya. Berarti yang ini. Nah, yang ini didiemin aja nggak apa-apa. Yang ini yang dibuka. Udah. Nah, jadi yang dibukanya 2 ini, yang ini tutup. Nah, kita hitung dulu debitnya. Debit dari ini, misalnya main ke 1, ini adalah debit itu apa? Volume dibagi waktu. Nah, misalnya volumenya adalah V V bak gitu ya, V bak. Nah, jadi yang ini P bak dibagi 3 menit. Kalau yang kedua V bak dibagi 4 menit. Kayak gitu. Jadi debit yang pertama itu besarnya P bak per 3, debit kedua itu P bak per 4. Nah, sekarang kan dibuka dua-duanya nih. Nah, berarti debit total kita pakai. Berarti Q1 ditambah Q2. Itu adalah berapa? P bak per 3 ditambah P bak per 4. Ini sama dengan 12. Ini 4 berarti 7 ya. 7 P bak. Nah, debit. Ini satuannya ya, jadi dia ngeluarin 7 P bak per 12 menit gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya tuh dalam 1 menit. Nah, berapa sih volume dalam 1 menit? Jadi volume ketika 1 menit. Apa? Rumus volume itu ya berarti debit dikali waktu. Debit. Misalnya debit yang ini. Debit dikali waktu. Debitnya kita udah tahu. Jika 2 bak, 2 keran ini dibuka, maka debitnya adalah 7 per 12. Bak. Nah, dengan waktunya tadi 1 menit. Kali 1 menit. Nah, berarti isinya adalah 7 per 12 bak. Itu jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Gambar yang sama. Nah, jadi yang harus cuma merupakan rotasi doang ya. Nah, yang ini udah salah nih. Lihat senyumnya. Dia senyum di sini. Ini di bawah. Harusnya gini kan. Dia kebalik gitu jadinya. Nah, harusnya gitu. Bayangin aja di rotasi. Ya. Nah, bayangin. Berarti yang ini salah nih. Ada lagi nggak yang salah? Kayak ini masih oke senyumnya. Ini juga oke. Ini oke. Oke, bayangin di rotasi ke sini gitu. Coba sekarang segitiganya. Segitiganya masih oke. Nah, ini segitiganya salah nih. Ini harusnya kalau dirotasi ke sini ya, dirotasi ke berlawanan arah jarum jam, harusnya segitiganya jadinya ke sini. Kebalik nih, salah tadi. Yang ini masih oke segitiganya. Yang ini juga. Oke, terus belah ketupatnya sekarang. Belah ketupatnya yang udah oke yang ini ya, yang E ya. Ngaco banget lah, udah jelas ya.
Nah, sekarang yang A sama D apa bedanya? Dari keempat gambar ini udah sama semua ya. Ini kan diputar ke kiri dikit ya. Diputar ke kiri dikit jadi gini. Kalau yang D diputar ke kanan dikit jadi gitu ya. Oke, masih sama ya, keempat gambarnya masih oke. Tapi perhatikan garis ininya, garis ininya nih. Set. Dia kan diputar ke kiri nih, yang A diputar ke kiri kayak gini. Nah, harusnya kalau diputar ke kiri dikit, ya oke ya. Garis yang ini tuh adalah garis yang ini. Ya, ganti warna deh biar jelas. Saya hapus dulu deh. Ini set. Yang A kita lihat ya, fokus yang A. Yang A itu benar nih kayaknya yang A. Karena garis yang ini kalau saya rotasikan ke kiri jadi ada di sini. Cocok gitu ya. Dan dua yang ini saya warna hijau. Dua yang ini juga cocok gitu, mengapit segitiganya tuh. Cocok. Nah, coba sekarang yang D. Nah, kalau yang D dia tiba-tiba jadi ada di sebelah kanannya gitu ya. Padahal harusnya adanya di sini. Harusnya di sini panahnya, tapi dia jadi pindah-pindah ke sini. Oh, ini harus jeli banget ya. Nah, kan bayangin ya diputar ke kanan dikit. Bayangin aja diputar kanan dikit. Jadi si burunya harusnya ada di sini kalau mau. Nah, di sini. Tapi ini malah di sini gitu ya. Jadi nggak kelihatan ya. Coba hapus. Nih biar kelihatan. Tuh, jadi ada di sini ya gambarnya. Itu yang benar emang yang A ya, yang benarnya. Sip. Oke, nomor 17. Masih tetap sama, gambar yang sama. Bayangkan yang A itu kita putar ke arah sana ya, berarti ke arah kanan yang A itu. Nah, seharusnya gini kan ya. Ini ada tanda plus. Wah, ini plusnya juga udah nyerong nih. Harusnya plusnya lurus gini ya. Terus ininya gini, yang kotaknya. Oke, benar kotaknya mah. Nah, segitiganya yang salah. Segitiganya harusnya gimana coba? Kalau dibayangin, berarti ke sini ya. Sini harusnya segitiganya. Nggak salah. Coba yang B. Yang B itu kita bayangkan putar ke kiri. Ke sini. Jadi yang asalnya gini, datar, terus jadi nyerong gitu. Nah, jadi nyerong gini. Yang kotaknya oke, cocok, bagus di sini. Plusnya juga oke. Kita lihat segitiganya. Oh, segitiganya juga oke nih. Berarti B yang benar ya. Coba yang C. Yang C itu diputar ke kanan sedikit. Oke, yang ininya oke, jadi gini. Segitiganya oke, plusnya oke. Tapi sayangnya ininya jadi kayak gitu ya. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya ke sini nih. Harusnya gini. Nah, kayak gitu. Kalau yang ini salahnya di apanya? Salahnya di ininya ya. Di plusnya. Kalau yang E salah di ininya nih. Yang E kok apa salahnya yang E? Ah, ininya nih. Ini jadi siku. Waduh, harus jeli banget ya. Padahal di sini kan nggak siku tuh. Oh, enggak deng. Ininya berpindah. Nih, kan harusnya berseberangan ya. Tuh, berseberangan kan ini. Si antara segitiga dan ininya. Berseberangan ini dia di sejajar. Harusnya ada di sini. Kayak gitu ya. Berarti yang benar emang yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Kita perhatikan gambar yang sama, perintahnya tetap sama. Nah, yang A dulu deh, kita cek satu-satu ya. Perhatikan, ceknya satu-satu aja nih segitiga ini. Coba ini biar jadi ada di atas, berarti dia putar 180 derajat ya. 180 derajat arahnya gini. Set. Nah, jadi ada di sini. Oke. Terus yang ini. Kita putar 180 derajat. Set. Jadi ada di sini. Cocok juga. Terus yang ini. Set. Putar 180 derajat. Jadi ada di sini. Cocok juga. Terus yang ini. Putar 180 derajat ke sini. Set. Jadi di sini. Cocok. Terus yang ini. Putar 180 derajat. Set. Bayangin. Tak. Jadi ada di sini nanti. Tak. Ya. Itu yang A yang cocok. Nih, kalau yang B apa yang salah? Segitiganya udah oke, dia berarti melakukan putaran 90 derajat ke arah sini. Nah, dia salah di segitiga kecilnya ininya nih. Kita hapus dulu deh. Coba bayangin nih segitiga kecil ininya nih. Segitiga kecil ini.
Panah kecil ini nih. Nah, bayangin diputar 90 derajat ini, bayangin putarnya gini 90 derajat ke arah kiri. Set. Nah, harusnya ke atas, tapi dia malah ke bawah. Ini yang salahnya. Terus yang ini, kalau ini dia putar ke arah kanan 90 derajat. Nah, ini juga salah di segitiga bawahnya, segitiga kecil ini nih. Ini bayangin segitiga ini diputar 90 derajat ke arah kiri. Tak, harusnya ke bawah kan ya. Tak gitu kan ya. Jadinya ke bawah ini tapi malah ke atas. Ya salah juga. Wah, kalau ini mau ngaco udah acak-acakan kita. Kalau ini salah yang ininya nih. Nah, yang ininya nih. Kalau yang E. Ini kan dia diputar berapa? Sama ya kayak yang A, 180 derajat. Nah, bayangin 180 derajat putar ini set. Dia harusnya ngadepnya ke sana kan. Kayak gini nih. Kayak yang ini harusnya. Ini malah kebalik. Berarti salah. Berarti yang benar yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Nah, nomor 19 ini sama ya kayak tadi. Gambar yang sama. Oke, dia, kalau yang A itu dia melakukan rotasi 90 derajat ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Di sini salahnya apa ya yang A? Ini nih, jadi kecil. Padahal ini gede ya. Tinggal sama. Nah, kalau ini dia melakukan 90 derajat ke bawah. Coba bayangin. Tak, yang ini salahnya apa coba? Dia geser nih nih. Nah, geser lebih jauh padahal di sini sama aja jaraknya. Itu yang B salah juga. Terus yang C itu dia set putarnya segini. Berapa derajat tuh? 90 tambah 45, 135 derajat ya. Nah, dia oke, ininya udah oke, ini udah oke. Ini lihat posisi ininya. Bayangin di sini, tek di sini ya. Cocok ya di sini. Nah, berarti yang C yang benar. Kalau yang D kenapa salahnya? Bentar, hati-hati di ini nih, aku takut sini nih. Sininya nih, hati-hati. Set, bayangin putar. Set, harusnya gini nih. Harusnya gini. Pusing banget ya kalau mikirin, bayangin. Ah, harusnya kayak gini. Kebalik, Deng. Ini salah, Deng. Harusnya kayak gini. Wah, harus jeli ya. Harusnya kayak gini. Salah di ininya kan, kataku juga. Ini salah nih. Coba yang D. Soalnya yang D yang benar nih. D itu diputar 45 derajat ke sini. Pertama segitiganya oke, ininya garisnya oke. Ini bayangin garis ini diputar set 45 derajat. Set segitu ya. Kayak gini ya, oke ya. Nah, yang D yang benar. Nah, ini juga salah di ininya nih. Ih, ngeri banget ya. Ya, benar. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Nah, kalau ini kayak analogi di verbal ya, tapi ini dalam bentuk gambar. Nah, pertama apa coba ini bedanya? Di sini lingkaran, terus lingkarannya kan ini paling gede nih awalnya nih. Lingkarannya yang paling gede. Nah, di gambar kedua lingkarannya jadi yang di tengah-tengah, yang kedua paling gede. Terus yang ini yang asalnya gambar di tengah-tengah, yang kedua paling gede. Sekarang tiba-tiba jadi yang paling kecil. Gitu ya. Terus yang asalnya segitiga ini yang paling kecil sekarang jadi gede. Oke, berarti di sini urutannya kayak gitu ya. Udah kebayangkan urutannya. Nah, ini kan asalnya yang paling gede ini. Nah, sekarang dia harus jadi kayak di gambar satu tadi. Harus jadi kedua yang paling gede. Berarti dia ada di tengah-tengah nantinya tuh. Kayak gitu. Nah, terus ini kan asalnya yang kedua paling gede. Tadi di gambar pertama yang kedua paling gede itu jadi yang paling kecil. Berarti dia bakal jadi ada di dalam nantinya. Nah, kemudian yang di tengah ini, yang kotak ini, dia sama kayak gambar satu. Yang di tengah ini tuh dia jadi yang paling gede. Yang paling kecil ini jadi yang paling gede. Berarti si kotak ini yang paling gede. Nah, jadi gambarnya kayak gitu. Ada nggak? Yang mana nih? Yang ini kebalik ya. Ini harusnya di kedua yang paling gede sebelah ketupatnya. Salah, ini kotak udah oke. Ini juga salahnya di sininya. Apa bedanya dah C sama E? Udahlah, yang penting salah ya mereka.
Terus yang A, ya berarti yang A yang benar ya, emang kan benar yang A. Kayak gini, sip. Berarti A yang benar.